saya mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara Ibu sudah terdengar jelas ya? Iya Bu, sudah. Bentar, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ibu Baik. apa kabar? Nah, sebelum mengawali belajar hari ini, mari kita buka dengan doa. Beni, ayo dipimpin. Iya Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Nihil, Bu, udah masuk. Masuk semua berarti ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, coba siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Saya Bu. Ya, Alif coba. Ya, kemarin sudah belajar tentang indikator asam basa Bu. Nah, ya, kemarin itu kita belajar tentang indikator asam basa. Ada berapa ya indikator itu? Siapa yang masih ingat? Ada saya Bu. Ya, Ida, apa Yang ada? saya ingat kemarin ada indikator alami. Ya, Satunya apa ya? yang satunya apa lagi? Ya, ada dua. Siapa yang ingat? Indikator alami sama apa ya? Indikator buatan, Bu. Nah, iya. Betul sekali, Kholis. Jadi, ada indikator alami sama ada indikator buatan. Sekarang kita ke contoh-contohnya ya. Contoh indikator alami dulu. Yuk, siapa yang tahu contoh indikator alami? Kunyit Bu. Ya, Contohnya kunyit. bunga sepatu, kemudian kubis merah Bu. Ya, itu di sekitar kita ada semua ya. Kunyit itu mudah ditemukan, bunga sepatu juga mudah ditemukan. Nah, sekarang kalau indikator buatan. Jadi kalau alami tadi sudah tersedia di alam, kalau yang buatan contohnya apa coba? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Kholis. Kertas lakmus sama indikator universal. Nah, ya, ada lakmus, ada indikator universal. Jadi kalau lakmus itu kemarin ada dua ya. Ada lakmus merah sama ada lakmus apa, Kholis? Biru Bu. Lakmus biru, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Ibu tampilkan PPT dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Nah, belajar asam dan basa ini manfaatnya banyak sekali. Karena apa? Di lingkungan sekitar kita banyak sekali contoh-contoh dari asam dan basa. Termasuk misalnya saat kalian sakit mah, terus minum obat. Itu juga contoh aplikasi penetralan reaksi asam dengan basa. Nah, tadi jenis-jenis indikator sudah. Ini yang kita pelajari minggu kemarin, ada indikator alami, ada indikator buatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan sederhana uji boraks dalam bakso dengan indikator alami dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Yuk, siapa yang ingin berpendapat tentang gambar ini? Saya Bu. Ya, Beni, silahkan. Itu sepertinya bakso Bu ya. Bakso. Terus biasanya ada bahan tambahannya itu Bu dikasih borak biasanya Bu. Nah, ya, ini ada gambar bakso. Semuanya suka ya kalau bakso ya? Sering makan ya? Ya, enak Bu. Ya. Nah, Silok Bu. kemudian ini ada sedikit berita. Coba dibaca siapa ya? Beni, yuk coba dibaca. Iya Bu, bentar. Ini berita dari republika.go.id. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPPOM Medan menggelar inspeksi mendadak sidak terhadap makanan dan minuman yang dijual di Ramadan Fair di Jalan Masjid Raya Medan, Senin 13
Ya, 13 Juni Ya, sore. 13 Juni. Hasilnya, petugas menemukan bakso mengandung boraks yang dijual di pusat jajanan tersebut. Bahan berbahaya itu ditemukan berdasarkan hasil uji sampel pada laboratorium mobil keliling yang dibawa saat sidak. Kepala BPPOM Medan Ali Bata Harahap mengatakan ada sekitar 27 sampel makanan yang pihaknya ambil dan diuji. Dari sekitar 27 sampel itu kami menemukan adanya bakso yang mengandung boraks. Bakso ini diambil dari 2 orang pedagang yang berjualan di Ramadan Fair ini, kata Ali di lokasi. Ali mengatakan pihaknya telah menyita bakso yang mengandung boraks tersebut agar tidak dijual lagi kepada masyarakat. BPPOM Medan pun lanjutnya juga akan memberikan peringatan kepada pedagang nakal yang ketahuan tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan BPPOM Medan juga akan mengambil langkah hukum jika pedagang itu masih membandel. Tindakan kita yakni peringatan pertama, kedua dan selanjutnya menempuh jalur hukum, ujarnya. Itu Bu. Nah, ya. Terima kasih Beni. Ya coba, Kholis menyimak apa tidak? Kholis, menurut kamu Gimana, Bu? masalahnya apa berarti? Dalam berita tadi masalah yang bisa diambil apa? Rumusan masalahnya ya, Bu ya? Permasalahannya dulu, permasalahan secara umum. Bakso yang mengandung boraks, Bu. Ya, jadi ada bakso yang mengandung boraks. Nah, kemudian dari masalah ini coba kalian tentukan rumusan masalahnya ya. Jadi rumusan masalah yang baik itu adalah berupa kalimat tanya dan biasanya menggunakan kata bagaimana. Ayo coba difikirkan dulu bagaimana rumusan masalahnya yang tepat. Iya ya. Bakso borak. Sudah ya? Yuk siapa yang mau menjawab rumusan masalahnya? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, coba Kholis. Bagaimana sifat bakso yang kamu makan? Begitu ya, Bu? Bagaimana sifat bakso yang kamu makan? Hampir benar, mendekati benar. Yuk, siapa yang bisa melengkapi? Jadi lebih dikaitkan dengan permasalahannya tadi. Ayo, siapa? Ayo coba ya, Bu. Ya, Ihda. Bagaimana cara mengidentifikasi borak yang ada di dalam bakso? Ya, tepat sekali. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi boraks yang ada di dalam bakso. Setelah menemukan rumusan masalah, sekarang kalian silahkan berkelompok ya. Jadi kelompoknya ini, kelompok 1 nanti ada Ihda, Mawadah, dan Beni. Kelompok 2, Rian, Triana, Alif, dan Kholis. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, ini Ibu kirim LKPD-nya di WA Group ya. Kalian buka. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah di-download LKPD-nya? Proses, Bu. Ya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalah, itu berarti kalian harus menentukan hipotesis. Hipotesis itu apa ya, Alif? Hipotesis itu dugaan sementara, Bu ya. Ya, jadi hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari rumusan masalah tadi. Kalian pikirkan apa hipotesisnya, kemudian ditulis di LKPD. Sudah? Proses Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, lanjut ya. Ya, Kalau Bu. hipotesisnya sudah, sekarang kalian tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan nanti. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan menguji boraks yang ada pada bakso menggunakan indikator kunyit. Alatnya apa saja, bahannya apa saja, silahkan ditulis. Nah, untuk ini boleh membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirim juga di WA Group ya. Setelah alat dan bahan, kalian lanjutkan ke langkah percobaan. Jadi nanti pertama apa, kedua apa gitu. Sudah selesai? Triana sudah? Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah, sekarang kalian bisa memulai percobaannya ya. Jadi, percobaan dilanjutkan mengisi analisis dan kesimpulan, waktunya 30 menit. Jadi, dibagi per kelompok itu. Untuk Baik, Bu. analisis, kalian bisa membaca literatur dari bahan ajar atau dari internet. Ya, Silahkan Bu. dikerjakan. Bu, ini baksonya nanti dibuat utuh atau dipotong-potong, Bu? Dipotong-potong ya, dihaluskan Oh, jadi. dihaluskan ya. Ya, Jangan dimakan, Bu Ben. ya jangan dimakan dulu loh ya. Takut Ibu, ada saya mau bonusnya. nanya. Ada boraknya kok dimakan. Ibu, saya mau tanya. Sudah percobaannya? Mawadah sudah? Ibu, Sudah, Bu. Ya, Triana gimana? kalau untuk tekwan, Bu, kira-kira ada nggak boraksnya ya, Bu? Nah, nanti kalau sudah selesai percobaan ini di rumah bisa dipraktekkan ya buat taekwondo ya. Taekwondo itu apa sih? Apa Triana? Di Benny rumah mainnya ya? kurang jauh. Makanan kayak pempek, Pak. Oh, kayak pempek. Benny taunya dadar jagung. Benny mainnya kurang jauh. Cilok. Tilok Oke. aja taunya. Sudah ya percobaannya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, sekarang Bu. kalau sudah, kita lanjutkan ke presentasi. Jadi nanti kelompok 1 dulu yang presentasi. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ida, Bu. Kelompok Ida. 1 berarti saya ya, Bu. Ya. Ida bisa share screen? Iya, Bu. Saya akan share screen. Sudah muncul ya, Bu. Sudah. Jadi ini untuk kelompok 1, presentasi mulai dari hipotesis sampai hasil percobaan. Silahkan. Oh, baik, Bu. Dari hasil diskusi yang kami kerjakan bersama kelompok tadi, hipotesisnya itu adalah borak termasuk senyawa basa sehingga dapat diidentifikasi menggunakan indikator alami, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami untuk menguji borak pada bakso tadi. Kemudian untuk pengumpulan data, alat-alat yang kami gunakan itu ada sendok, kemudian ada kain, ada gelas air mineral yang bekas buat tempatnya itu, Bu. Kemudian bahannya kami menggunakan sampel pentol bakso yang kami beli di sekitar rumah. Kemudian kunyit, alkohol. Kemudian untuk rancangan percobaannya, langkah-langkahnya, jadi di awal kami sediakan gelas aqua tadi, Bu, kami beri label A dan B. Kemudian setelah itu kami masukkan 1 sendok bakso, bakso ke dalam bakso A yang telah dihaluskan ke dalam masing-masing gelas. Jadi bakso yang kami beli tadi kami masukkan ke gelas A 1 dan ke gelas B sebagian, begitu, Bu. Kemudian di dalam gelas yang sudah terisi bakso tadi kami masukkan 1 sendok larutan kunyit yang sudah kami buat sebelumnya secara bersamaan. Kemudian kami tunggu beberapa menit. Kemudian kami kami amati warnanya, perubahannya, begitu. Kemudian untuk hasil pengamatannya, ternyata, Bu, dari hasil percobaan yang kami lakukan, bakso A, sampel bakso A itu ternyata tetap berwarna kuning seperti sebelumnya, begitu. Maksudnya tidak berubah jadi coklat. Kemudian yang B ternyata ketika dibandingkan yang B itu berubahnya merah kecoklatan, dan ini membutuhkan waktu sekitar 3 menitan lah, Bu. Begitu. Ini lanjut sampai analisis, Bu? Tidak, nanti biar dilanjutkan kelompok 2. Oh, baik, Bu. Demikian presentasi dari kelompok. Nah, sekarang tanya jawab dulu ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Ya, saya, Bu. Ya, Rian, silahkan. Ya, mungkin di sini saya memberi tanggapan, Bu, ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan kelompok 1 sudah benar, Bu. Karena hampir sama dengan hasil percobaan kami, hanya saja bedanya untuk proses
perubahan warna bakso tersebut kalau di kelompok kami itu 2 menit, Bu. Jadi sedikit lebih cepat dari kelompok 1. Ya, jadi tidak apa-apa ya Rian, kalau untuk perubahan warna itu memang waktunya berbeda-beda. Jadi waktunya selisih dikit itu tidak apa-apa. Nah, sekarang coba Ibu tanya ke Beni, tadi ikut mengerjakan apa tidak? Ida bisa di-scroll ke atas, bisa ditampilkan alat dan Tadi bahan. Nah, di situ kan ada alkohol ya Beni ya. Itu gunanya untuk apa Beni? Kok ada alkohol di situ? ya Bu, alkohol itu tadi saya baca-baca di jurnal itu untuk melarutkan kunyitnya itu Bu. Jadi untuk membuat indikator kunyit itu perlu alkohol Bu. Nah, ya benar sekali. Jadi alkoholnya tadi untuk membuat indikator kunyit. Alasannya apa anak-anak? Karena dalam kunyit itu mengandung kurkumin, di mana kurkumin itu mudah larut di dalam alkohol. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Ida bisa diakhiri. Silahkan ditutup presentasinya. Baik, Bu. Demikian teman-teman presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompoknya Triana, siapa yang mau presentasi? Baik Bu, saya coba menyampaikan hasil diskusi kami. Saya izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Salah Ya. Bu. Langsung dianalisis ya, Iya, Triana. sebentar Bu. Ya. Ya. Sudah terlihat ya Bu? Sudah. Ya, untuk hasil analisis kelompok kami itu ada sampel bakso A dan B. Untuk yang sampel bakso A itu sebelum percobaannya dia warna kuning Bu. Terus setelah percobaan ternyata masih warna kuning atau tidak berubah. Dan waktu berubah warnanya itu 3 menit. Untuk yang sampel bakso B itu sebelum percobaannya kuning dan setelah percobaannya itu berubah warna menjadi merah kecoklatan. Dan waktu berubah warnanya itu 3 menit Bu. Terus untuk rumus kimia dari boraksnya itu Na2B4O5OH4 8H2O. Untuk yang nomor 2, apa yang terjadi saat bakso dicampur dengan ekstrak kunyit? Jawaban dari kelompok kami yaitu pentol A saat ditambah dengan kunyit warnanya tidak mengalami perubahan. Dan pentol B saat ditambah dengan kunyit mengalami perubahan warna dari yang awalnya kuning berubah menjadi kecoklatan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bakso setelah dicampur larutan kunyit? Jawaban dari kelompok kami yaitu adanya zat kurkumin pada indikator kunyit yang mengalami perubahan warna akibat adanya sifat basa yang dimiliki oleh boraks yang terkandung dalam bakso. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah fungsi kunyit dalam percobaan ini? Menurut kelompok kami, fungsi kunyit dalam percobaan ini yaitu sebagai indikator asam basa sehingga dapat digunakan untuk mengetahui adanya boraks dalam bakso. Ya. Bagus sekali jawabannya Triana. Tadi sambil baca literatur ya mengerjakannya ya? Iya Bu, saya tadi searching dengan kelompok. Ya, analisisnya ini sudah benar semua. Kemudian coba tanggapan dulu dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu, Bertanya? Ya, silahkan. yang ingin saya tanyakan, menurut kalian apakah terdapat perbedaan kekenyalan antara sampel bakso yang mengandung boraks dengan yang tidak? Ayo silahkan dijawab kelompok 2. Saya mewakili ya Bu ya. Ya, Alif silahkan. Ya Ben, jadi
memang ada perbedaan kekenyalan antara bakso yang mengandung boraks dan yang tidak. Karena bakso yang mengandung boraks itu teksturnya lebih kenyal daripada yang tidak ada boraksnya. Itu, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, kalau misalnya kalian beli bakso, itu hati-hati ya kalau teksturnya sangat kenyal. Berarti tadi kalau sangat kenyal, dia ada boraksnya. Nah, ini dilanjutkan ke kesimpulan percobaan. Ayo, siapa kelompok 2 yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Kholis, Saya, silahkan. Bu. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Boraks termasuk senyawa yang bersifat basa sehingga dapat diidentifikasi menggunakan indikator alami, yaitu kunyit, dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Ya, benar sekali. Jadi untuk kesimpulan itu harus dihubungkan kembali dengan hipotesis ya. Kalau kesimpulan sama dengan hipotesis, artinya hipotesis diterima. Tapi kalau hasil kesimpulannya berbeda, berarti hipotesisnya ditolak. Jadi ini tadi, kalau baksonya yang tidak mengandung boraks, berarti warnanya apa anak-anak? Kuning. Kuning ya. Nah, jadi kunyit itu ketika diekstrak dia berwarna kuning. Kemudian kalau dimasukkan bakso yang tidak ada boraksnya dia tetap berwarna kuning. Nah, ketika kunyit dimasukkan ke sampel bakso yang ada boraksnya tadi berubah menjadi apa? Ada yang kayak merah kecoklatan. Merah Kecoklatan. kecoklatan. Nah, tuh. Oke, bisa ditutup kelompok 2 presentasinya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya izin stop share teman-teman. Ya, terima kasih Triana. Sudah bagus sekali penampilannya. Nah, sekarang coba siapa yang mau bercerita tentang pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Beni. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini kita telah melakukan uji borak ya berkaitan dengan konsep asam basa karena borak termasuk senyawa basa terlihat dari rumus kimia yang mengandung OH-. Kunyit dapat digunakan untuk mengidentifikasi borak dalam bakso karena kunyit termasuk indikator alami. Itu Bu yang saya pahami dari kegiatan ini. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah uji boraks itu sangat berkaitan dengan konsep asam basa. Karena apa? Karena boraks itu termasuk senyawa basa. Kemarin basa itu kan kalau dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Kalau asam dia akan menghasilkan ion H+. Nah, kemudian ekstrak kunyit dia berwarna kuning atau jingga. Nah, dia ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam akan berubah warna menjadi kuning cerah. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam basa, dia akan berubah warna menjadi merah kecoklatan atau kecoklatan. Jadi tahu bedanya anak-anak ya? Jadi kunyit bisa berubah warna dalam asam ataupun dalam basa. Bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Siap. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke perasaan kalian hari ini bagaimana? Coba diceritakan. Bu, Ya, mau ada coba. perasaan saya hari ini senang sekali, Bu, dalam pembelajaran ini karena ternyata, Bu, kami mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui percobaan. Ya, jadi intinya lebih hati-hati lagi kalau beli jajan di luar ya. Nanti kalian kalau di rumah bisa menguji taekwondo kayak tadi yang ditanyakan Triana bisa. Kemudian misalnya tahu jenglot gitu bisa gitu ya, diuji sendiri nanti di rumah. Nah, sekarang kalian isi angket motivasi yang sudah Ibu kirim di WA grup. Waktunya 10 menit, itu kalian isi berdasarkan perasaan kalian ya. Tidak usah ikut jawaban temannya. Iya, Sudah Bu. selesai anak-anak? Belum, Udah, Bu. Bu. Masih proses. Ya. Terus satu lagi, Bu. Ibu, Ya gimana Triana? kalau lagi galau gimana Bu perasaannya? Ini Aduh. motivasinya tentang pembelajaran ya, jangan Oh iya, jangan tentang si doi ya. ya Bawa makasih kalau Ibu. putus, Triana. Sabar ya Triana. Sudah, Bu, Oke. sudah selesai.
Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan, silahkan dipelajari materi energi dan perubahannya. Kita akan belajar tentang energi, ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah cukup ya? Kholis, ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. cukup, Bu. Nah, kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Bu Naim akhiri sekian, sampai jumpa minggu depan. Semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.